hari gini, saudara, salam sejahtera. Kondisi pandemi COVID-19 tidak dapat kita pungkiri telah memberi dampak yang luar biasa bagi sebagian penduduk dunia, termasuk bagi bangsa Indonesia. Atas dampak itu, ada yang bereaksi secara negatif, tetapi tidak sedikit yang bereaksi secara positif. Bahkan mampu melihat harapan dan peluang baru. Nah, di penampilan perdananya, kanal Koper Seroja ini ingin menampilkan sisi positif dari mereka yang terdampak secara langsung pandemi COVID-19 ini dari beragam latar belakang. Ada seorang pelajar yang lulus di tahun 2020 ini. Lalu ada juga seorang muda sekaligus praktisi medis di salah satu rumah sakit di Bekasi ini. Kemudian ada seorang pemuda pekerja sekaligus penyintas COVID-19. Ia yang telah tetap dapat berjuang selamat sesudah ia mengidap COVID-19. Dan nanti ada pasangan pengantin baru yang baru menikah di penghujung tahun 2020 ini. Nah, mereka semua akan berbagi pengalaman, berbagi harapan, dan juga berbagi energi positif untuk kita semua. Nah, sekarang kita akan masuk ke sesi diskusi dengan mereka. Namun, sebelum kita masuk obrolan bersama dengan mereka, jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya. Oke? Stay tune. Check it out. So, apa kabar? Baik Pak, kalau Bapak gimana? Amin, puji Tuhan. Saya juga baik. Sekarang gimana kesibukannya? Kesibukan saya sih ya nyari kerja sih Pak. Semenjak lulus dari sekolah saya nyari kerja. Terus juga bantu-bantu orang tua sekaligus juga ya pelayanan di gereja. Oke, sempat ikut Tes perguruan tinggi sempat, cuman nggak lolos gitu. Ya jadi ya gimana ya, nyari kerja aja deh. Iya. Oke, di kondisi pandemik sekarang cari kerja bukan sesuatu yang mudah memang. Iya. Tapi saya yakin ada peluang, ada kesempatan. Ya. Ngomong-ngomong, gimana nih pengalamannya kemarin, Bastian? Waktu menjalani masa sekolah di rumah, ujiannya juga mungkin di rumah kan, gimana ceritanya? Jadi kalau saya itu kan lulus tahun ini, awal tahun itu harus ada pendalaman materi, paling enggak sampai bulan Maret. Cuman karena udah sekolah juga udah ada PSBB juga kan, kita di rumah. Ya pendalaman materi jadi nggak full, nggak nyampe habis jadwal, ya udah kita dirumahin, belajar dari rumah juga. Terus juga kalau misalnya kita belajar untuk UN itu kita fokusnya dari buku UN. Ya harusnya kan kita bisa tanya-tanya leluasa sama guru kan kalau ketemu. Cuma karena kita jadi nggak bisa ketemu, ya udah kita mungkin tanya dari WA. Mungkin juga ya kalau misalnya ada soal-soal atau gimana yang kita nggak ngerti, kita coba tanyain ke guru. Seandainya kita susah ketemu guru, tanya ke guru. Iya. Tanya ke gurunya gimana? Ya kita WA. Okay. Mau nggak mau kan WA jadi gitu. Jadi nggak bisa ketemu langsung ya? Nggak bisa. Oke. Ya mungkin ketemu kalau misalnya ada keperluan ke sekolah, terus ketemu sama guru, bisa sekalian gitu ditanya. Oke. Jadi persiapan UN-nya tuh kayak begitu ya? Iya. Wah, luar biasa nih ya pengalaman kalian ini. Lalu bagaimana nih pengalaman kalian ketika belajar di rumah setelah ada PSBB? Kalau di rumah secara saya pribadi sih Pak, susah sih. Apalagi di rumah saya itu sinyal saya jelek. Sinyal itu masalah paling utama banget. Sinyal. Soalnya kita kan mau nggak mau komunikasi sama lewat online kan. Nah itu juga sinyal udah susah kalau di rumah saya. Jadi ya mau nggak mau harus tunggu orang tua pulang, bapak saya pulang dulu baru saya minta
tethering atau output gitu. Ya jadi tergantung kondisi ada bapak ibu ya. Iya. Dapat sinyal. Iya. Ada komplain nggak dari orang tua tentang kondisi belajar Bastian? Ya orang tua juga sih pasti ada merasa gimana gitu ya. Kalau kita kan sebelumnya berangkat sekolah, ya kita sekolah gitu, pulang sesuai jadwal. Nah kalau misalnya ini kita online kan berarti kita di rumah seharian kan. Ya kalau misalnya sinyal di rumah nggak ada, terus juga mau belajar juga susah kan, harus lihat buku, terus kalau nggak tahu juga kita bingung mau nanya ke siapa. Ya udah kayak gitu, jadi orang tua ngelihatnya kita jarang belajar gitu. Wah, dianggapnya di rumah itu nggak belajar. Nggak belajar. Waduh, kesian. Nah, itu gimana perasaannya jadinya tuh dalam situasi kayak gitu? Lagi serius belajar nih sebenarnya, tapi kok orang nganggapnya gue nggak belajar gitu. Gimana rasanya? Ya kita sih nggak bisa gimana ya, soalnya juga kan mau komplain juga emang kenyataannya kayak gitu. Kita mau belajar ya jam malam jadinya. Ya, jadi sebenarnya jujur aja lah sebenarnya kalau udah terserah lah, kemudian ibu atau bapak nganggap nggak belajar ya, yang penting saya mah belajar kan gitu ya. Oke. Dari semua proses yang Bastian jalani selama masa pandemik ini kan berarti sekitar bulan Maret ya. Iya. Startnya itu belajar dari rumah tuh bulan Maret. Apa yang Bastian bisa ambil pelajaran dari situasi ini? Bagaimana Bastian bisa berefleksi nih? Dari pengalaman ini sih saya jadi banyak belajar sih Pak, buat mandiri gitu. Jadi kalau misalnya ada kerjaan, kita nggak mesti harus ngandelin orang lain gitu. Jadi mau nggak mau kita harus sendiri kan. Kalau misalnya kita di sekolah kan tugas, misalnya dikasih guru ada tugas ya, kita bisa kerja kelompok gitu ya kan. Nah kalau misalnya dari rumah itu kan sendiri-sendiri gitu, mau nggak mau kita harus mandiri. Ya udah gitu. Jadi juga hanya mengandalkan diri sendiri, nggak bisa mengandalkan teman gitu ya. Iya. Apalagi kalau di ruang kelas kan mungkin mengandalkan, kalau maaf ya bicara negatifnya nih ya, kalau pas lagi nyontek kan gitu. Nggak bisa kan? Nggak bisa. Belajar jadi jujur. Kan? Betul, mandiri banget. Terus apa lagi? Belajar ini sih Pak, buat ngatur waktu. Itu penting banget ya. Ya, anak seusia segini biasanya memang agak susah untuk ngatur waktu. Susah Tapi banget. Dengan situasi ini malah justru terlatih ya. Iya, harusnya terlatih sih. Iya. Kita juga kan ada deadline dari guru, tugas dikirim, deadline-nya misalnya besok atau lusa tugas harus selesai, ya mau nggak mau harus kita kerjain gitu. Jadi sisi lainnya secara nggak sengaja ataupun dipaksa nih sebenarnya, belajar jadi dewasa, belajar jadi bertanggung jawab, disiplin waktu karena mengatur diri sendiri. Iya, gitu ya? Iya. Mantap, cakep ini. Kayaknya di zaman saya kayak nggak gitu deh. Ya karena memang nggak pernah ngalamin ini ya. Nah, untuk sesi atau bagian penutup nih untuk sesi kita saat ini, kira-kira apa yang jadi harapan Bastian nih untuk tahun 2021? Harapan saya sih di 2021 ini ya mudah-mudahan lah pandemi ini udah hilang gitu ya Pak. Ya. Kita yang harusnya sekolah dulu itu berangkat sekolah kayak biasa normal gitu, sekolah belajar sekolah, yang sekarang kita harus belajar online gitu, itu kan udah susah banget gitu ya. Buat kita tuh kayak beban juga buat kita kan, beban kita. Nah itu mudah-mudahan juga kayak normal lagi, kayak dulu lagi gitu. Nah kalau buat saya pribadi, saya kan belum dapat pekerjaan ini Pak. Ya belajar dari pengalaman saya dari bulan Maret itu mulai pandemi sampai sekarang, saya jadi banyak pengalaman saya yang saya dapat gitu dari bencana ini, dari pandemi ini, kayak misalnya kayak tadi mandiri gitu ya kan, kita juga bisa lebih disiplin mengatur waktu ya kayak gitu. Nah saya sih lebih optimis sih ngadepin di tahun depan gitu, nyari kerja ya saya jadi ada basic saya gitu, jadi nambah keterampilan saya gitu, buat disiplin gitu, mandiri. Ya itu sih. Ya, kalau saya melihatnya sepertinya yang Bastian alami ini selama kurang lebih 9 bulan itu ada mentalitas tertentu yang terbentuk. Kayaknya pede banget nih Bastian. Ya pede loh Pak. Oke, mantap. Jadi apapun situasinya tahun 2021 dengan PD-nya ini, dengan mentalitas yang sudah terbentuk ini, kayaknya siap ini ngadepin apapun ya Bang.
Siap? Siap, Pak. Oke, semangat ya Bastian ya. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Sukses ya. Makin, amin, Pak. Berkati. Sampai ketemu lagi ya. Iya, Pak. Mantap. Ya, setelah kita berbincang dengan Bastian, saat ini bersama dengan saya ada seorang pemudi praktisi kesehatan dari RSIA swasta di Kota Bekasi. Kita sambut Elin. Ya Pak. Apa kabar Elin? Puji Tuhan sehat Pak dan baik. Bapak bagaimana? Puji Tuhan, baik. Gimana nih pengalamannya selama di rumah sakit? Atau mungkin cerita dulu, kondisi rumah sakit ini gimana? Sebelum pandemik dan di masa pandemik, ada nggak perubahan-perubahannya? Wah, perubahannya sangat signifikan banget ya Pak. Karena kenapa? Sebelum pandemi rame-rame aja pasien di rumah sakit kami. Nah, setelah pandemi nih, wah pasien kami tuh jadi menurun sangat drastis banget karena masyarakat semua tuh sekitar terstigma akan adanya pandemi ini. Jadi seolah-olah tuh mereka, iya, jadi seolah-olah tuh mereka takut gitu kalau mau ke rumah sakit. Jadi kalau nggak emergensi banget baru datang ke rumah sakit gitu loh Pak. Jadi berasa banget ya perubahan mental masyarakat juga kalau gitu dari situ ya? Iya betul banget Pak. Jadi wah sangat kita tuh pernah banget ngerasain sepi banget pasien. Sepi banget. Sepi sampai banget. Segitunya ya? Sampai segitunya Pak. Oke. Tapi rumah sakit tempat Elin kan nggak nerima pasien kan ya? Maksudnya pasien COVID-19 ya? Iya itu dia makanya. Padahal rumah sakit kita tuh tidak rujukan COVID-19 gitu Pak. Tapi protokol tetap kita laksanakan gitu. Jadi walaupun tidak nerima pasien COVID-19, bukan rumah sakit rujukan ya? Bukan. Tapi ternyata stigma masyarakat parnonya itu dari situ termindset Pak, iya. Padahal rumah sakit ini juga kan sudah menerapkan protokolnya ya? Betul banget. Bisa cerita nggak protokol secara teknisnya itu kayak gimana di rumah sakit? Oke, baik. Seperti yang kita udah pernah lihat juga sebelum-sebelumnya kayak di pusat perbelanjaan gitu kan, pertokoan gitu, security-nya boleh bekerja dengan menggunakan termogan. Nah, begitu juga dengan rumah sakit kami, Pak. Jadi di awal masuk rumah sakit kami, jadi security-nya tuh bertugas sebagai pengecek suhu. Jadi pakai termogan, terus juga hand sanitizer pun juga kita udah taruh di tempat-tempat yang sering terjadi interaksi, baik itu di bagian front office, kasir, juga di apotik, terus juga di bagian stand nurse station di rawat inapnya, baik itu juga di ruang tunggu pasien, dan masih banyak lagi di ruangan-ruangan tertentu gitu. Artinya Pak. Cukup ketat, bahkan bisa dibilang ketat banget ya. Ketat banget Pak. Tetap aja membuat parno juga. Buat parno juga, aduh benar-benar deh. Oke. Nah, Elin sendiri selama situasi pandemik ini, selama aktif di rumah sakit ini, apa yang Elin pakai? Kalau saya kan ngelihatnya tuh kayaknya di rumah sakit perawat-perawat, dokter atau tuh lengkap itu pakai. Iya Pak, benar. Kayak astronot itu. Iya, jadi di samping itu pun juga kita diperhatikan juga sama, kami juga pernah diperhatikan sama dinas kesehatan. Kami diberikan hazmat, baik itu dari penutup kepala, terus kacamata juga, terus juga masker, handscoon atau sarung tangan, terus juga sepatu boot, dan bahkan kami juga dikasih wear pack, pengganti hazmat, karena pada saat waktu itu Pak pandemi itu hazmat laris banget dan kami tuh susah untuk mendapatkan hazmat. Jadi kita dikasih wear pack seperti itu dari dinas kesehatan. Kalau udah pakai gitu kan nggak bisa ngapa-ngapain ya? Betul banget Pak. Nggak bisa makan, betul. nggak bisa minum. Nah, ke toilet juga akan berdampak dong ke kondisi fisik. Gimana caranya untuk bisa tetap? Iya, tetap fit itu kebetulan juga owner kami di rumah sakit kami pun juga memperhatikan kami juga Pak sebagai tenaga kesehatan. Kami juga dibekali oleh vitamin, terus juga makan sesuai dengan gizi seimbang, dan juga kami diberikan pada saat setelah dinas itu selalu datang makanan gitu seperti itu. Oke, itu kan tadi protokol yang di rumah sakit. Iya Pak. Tapi Elin biar bagaimanapun kan nggak di rumah sakit terus pulang ke rumah juga nih. Betul, benar. Apa yang didapat di rumah sakit bisa aja kebawa di rumah. Benar banget. Caranya? Pertanyaan yang bagus banget Pak. Jadi kebetulan memang di rumah sakit kita sudah menyiapkan tempat ruangan. Jadi kalau misalkan kita mau datang ke rumah sakit dari rumah gitu ya Pak ya, dengan menggunakan baju biasa. Lalu nanti pas di rumah sakit kita salinan dengan baju dinas gitu. Nanti pada saat kita selesai dari rumah sakit, udah selesai dinas,
baju-baju dinas kita letakkan di ruangan itu, terus kita ganti salinan dengan baju biasa gitu. Repot amat ya. Nah, mau nggak mau Pak, karena kan kita juga punya keluarga, ada yang harus kita jaga juga di Saya rumah. tuh mulainya gini ngebayanginnya nih. Iya, Pak. Orang-orang di rumah sakit saya ngebayanginnya ada kayak semacam masa transit, ruang transit. Masuk, disemprot, baru masuk lagi ke rumah sakit. Nanti pulangnya gitu juga. Enggak begitu ya? Enggak Pak, karena kan memang sudah diklaim juga dan udah dilihat juga katanya kurang bagus juga. Iya, kurang bagus. Dan kebetulan juga jadi yang lebih efektif malah justru ganti pakaian ya. ganti pakaian, cuci tangan, bersih-bersih, mandi, udah itu aja. Terus juga kalau misalkan di rumah saya pun sampai saat ini Pak, semprot desinfektan itu masih kita Terus terapkan. ya, Iya, ya. betul. Jadi kalau misalkan beres-beres, Kayaknya saya beberapa waktu yang lalu ngeliat loh statusnya Elin loh. iya Pak. Itu ada bisa disemprot sama bapak-bapak. Iya betul. Iya Pak. Itu rutin ya? Jadi itu emang dari tempat kami, maksudnya wilayah kami, kebetulan memang ketua RT kami pun juga mengikuti banget protokol kesehatan ini gitu. Jadi mantap. benar-benar menjaga saling safety gitu loh Pak. Yalah, keren Iya, banget ini. gitu. Di rumah, yang lain juga di rumah kita harus begitu kayaknya. Betul banget. Jangan lupa bikin juga semprot desinfektan. Jadi kita semprot-semprot. Alangkah lebih bagusnya kita menghindar daripada kita mengobati gitu. Jadi gagang-gagang pintu kita semprot-semprot, kita lap-lapin. Terus juga bagian-bagian inti, baik itu perabotan rumah. Dan itu pun juga Pak, lantai aja Pak saya juga sampai kasih desinfektan coba Pak. Saking safety-nya dan saking gimana nih biar keluarga aman dan terjaga gitu. Catet. Dari seluruhnya itu, ini kan berarti dari bulan Maret kan ya? Bulan Maret ya? Iya, dari Maret. Boomingnya bulan apa ya? Kita juga lupa kali ya bulan apa boomingnya. Nah, dari masa-masa itu pasti ada dinamika perasaan nih atau pikirannya Elin. Dari masa-masa bulan Maret sampai sekarang nih di penghujung tahun 2020. Gimana perasaannya? Perasaannya ya pasti gimana ya, kita pun juga sebagai tenaga kesehatan merasakan itu tadi signifikan menurunnya pasien. Terus juga saya Pak kebetulan keluarga saya tuh orang tua saya lagi di Samosir. Jadi jarak kami untuk bertemu pun juga susah. Terus ya paling kita by phone ya kan Pak. Terus juga ya gitulah Pak. Jadi kita jarang banget untuk bertemu tatap muka. Terus juga kalaupun ada acara kita juga nggak bisa menghadiri karena emang dekat-dekat ini banyak banget saudara-saudara yang ngundang untuk acara pernikahan atau segala macem gitu. Jadi ya rasa lah ya. Iya benar banget Pak. Tetap bisa semangat nih gimana nih? Dari mukanya nggak kelihatan stres nih, nggak kelihatan semangat atau tetap semangat aja bukan ya? Enggak lah Pak. Semangat ya. Tetap terus semangat. Apa yang bisa membuat semangat? Apa yang membuat semangat ya kita tetap terus positive thinking. Ya yang pertama kita nggak boleh mikirin ya udahlah ini memang ada COVID ini ada, tapi kita nggak usah terlalu terbebani dengan mindset itu. Poin penting. Iya. Positive thinking. Terus yang kedua kita nggak usah takut. Yang penting kita jaga kesehatan, terus juga kita jangan lupa makan makanan yang bergizi, terus juga kalau misalnya hindari kerumunan, dan kalau misalnya pun kita harus keluar rumah dan harus bertatap muka dengan orang, kita juga harus jaga jarak. Terus juga kita nggak boleh pokoknya kita harus persiapkan diri kita untuk sesafety mungkin. Terus setelah kita bertemu dengan orang banyak kita cuci tangan gitu. Rajin-rajin cuci tangan, rajin-rajin juga berolahraga. Jangan lupa makan makanan yang bergizi. Terus istirahat yang cukup. Dan juga jangan lupa berdoa, itu yang penting. Mantap. Iya Pak. Kelihatan banget praktisi kesehatannya. Kayak pendemo ya Pak. Bagus keren maksudnya. Ya? Kita berbagi energi di video ini kita memang berbagi energi, berbagi semangat, berbagi positive thinking. Iya, Semua betul. energi positif kita mau bagikan. Iya. Nah sekarang untuk menutup sesi kita nih, apa yang jadi harapan Elin nih untuk tahun 2021? Kan kita udah tinggal dikit lagi, tinggal berapa hari lagi nih masuk 2021. Tinggal menghitung hari ya Pak ya. Iya, jadi harapan saya adalah harapan bagi semua umat manusia yang ada di dunia. Apakah itu? Iya, yang sangat diharapkan banget adalah semoga cepat berlalu COVID-19 ini, agar kita pun juga boleh
bekerja seperti biasa lagi, beribadah seperti biasa lagi, sekolah seperti biasa lagi, bahkan kita nggak usah termindset dan takut dengan apa yang kita parnoin selama ini, dan juga yang bagi yang keluarganya jauh bisa bertemu lagi, kumpul lagi seperti semula itu. Oke, baik. Gitu. Harapannya Elin jadi harapan kita semua, harapan kita bersama-sama. Dan terima kasih Elin untuk Iya, sharingnya, luar biasa nih, energi positif. Iya Pak, sama-sama Bapak. Saya bisa ngebayangin beban beratnya praktisi medis, tapi ceria, semangat, luar biasa, energinya luar biasa. Kita harus transfer positif ke sesama manusia agar kita juga bisa saling bersama-sama memperjuangi COVID ini agar pandemi ini segera berlalu. Amin. Oke, terima kasih Elin. Sama-sama Bapak. Tuhan berkati Ya, Tuhan berkati juga. Oke, selanjutnya saat ini saya sudah bersama dengan seorang anak muda yang merupakan penyintas COVID-19. Kita akan cari tahu bagaimana pengalaman dia, bagaimana ia pada akhirnya juga bisa tetap sehat sesudah melewati masa COVID-19 ini. Mari. Febri, apa kabar? Sehat Pak, puji Tuhan. Ya, oke, mantap. Gimana kabar Bapak? Puji Tuhan, baik. Nah, Febri, saya dapat kabar ini sebetulnya, jujurnya ya, agak mengagetkan waktu saya dapat kabar Febri ini kena. Saya dapat kabar itu dari istri saya, Febri katanya kena. Nah, coba dong bagi cerita, gimana sih awal mulanya, mulai dari gejalanya, lalu tes swab pertamanya, atau tes swab dulu atau rapid dulu? Pertama rapid dulu Pak. Rapid ya, Iya Pak. lalu swab, dapat gimana? Coba deh cerita deh semuanya. Oke Pak. Awalnya tuh pertama kali saya merasakan tuh demam kayak demam, terus rasa di lidah benar-benar nggak ada sama sekali. Oke. Itu kalau nggak salah di hari Kamis tuh saya udah mulai agak kena demam. Jumat pagi saya masih tetap kerja, sampai Jumat kerja ya, sampai pulang kan. Nah, di situ kondisi badan juga udah mulai nggak enak, tapi sorenya itu saya diajak anak-anak main futsal tuh kalau nggak salah. Jumat sore, iya. Udah gejala gitu iya. futsal ya? Jumat sore masih memaksakan untuk main sama anak-anak, main futsal. Nah, kirain saya di situ biar kondisi saya lebih fit gitu. Kebiasaan kalau udah olahraga, mungkin enak lagi pikir saya. Biasanya kan langsung fit lagi. Iya, biasa kayak gitu Pak. Kalau flu biasa gitu ya. Nah, pas malamnya mandi, tiba-tiba badan mulai tambah kayak pusing tuh, udah nambah lagi, tambah pusing. Sabtu mulai kerja lagi normal, balik siang jam 2 lah, jam 2 di situ kok makin drop gitu ya Pak, karena tuh iya makin drop gitu, maksain buat kerja kan ya tuh ya. Sampai Sabtu malamnya ngerasain badan kayak tambah panas, suhu badan kayak meriang gitu Pak, benar-benar. Suhunya berapa saat ini? Udah ada tahu belum? Di situ kan belum Pak. Belum tahu ya. Di rumah ya? Masih di rumah Pak kondisinya. Baik. Sabtu saya terakhir kerja, ya kan, tiba ke Minggu tuh saya posisi tuh libur kan, Minggu di rumah seharian tidur. Masuk ke hari Senin, di situ saya loncat ke shift malam, masuk malam jam 10 malam. Nah jam 8 malam saya ada inisiatif langsung pergi untuk pergi ke klinik biar ngecek kesehatan juga, biar siapa tahu malamnya bisa masuk kan jam 10 malam, biar mikir badan lebih enakan lah gitu. Yeah. Nah saya jam 8 ke klinik berobat, terus suhu di situ lumayan tinggi sih kalau saya 37-an tuh, demam tinggi kan ya 37. Iya 37-an tuh Pak. Nah di situ udah pulang tuh dikasih obat sama. Itu hari Senin ya? Senin malamnya Pak, jam 8 malam. Okay. Iya jam 8. Yes, udah berobat kan, udah selesai pulang berobat. Nyampe rumah, saya makan, terus minum obat tuh. Jam 8, pas udah mau masuk setengah 10 kan, saya jam 10 kerja tuh. Yeah. Setengah 10-nya, saya kayak ngerasain, wah ini mah benar-benar gak bisa kerja nih, badan udah benar-benar panas. Nah jam setengah 11, saya langsung bilang ke orang tua, udah ke IGD aja, rawat inap mungkin ya, biar kondisi. IGD dulu lah pokoknya. Iya IGD, yang penting ke IGD. Nah pas udah di IGD nih malam ini, jam setengah 11 lah. Itu hari Selasa berarti ya? Enggak, Selasa. iya udah masuk Selasa ya, udah ya. Belum masih setengah 12 itu.
Malam? Iya, setengah 12 malam. Oke, baik. Malam. Iya, setengah 12 malam saya ke IGD. Di situ suhu dokter langsung ngecek suhu, ngambil darah juga. Nah, di situ perawatnya bilang suhunya panas banget mas, katanya. Ini malam ini harus dirapit ya, kata dia gitu. Oh iya, isi data-data dulu biar bisa dirapit dan di ronsen. Nah, udah selesai itu, saya di ronsen, udah, habis itu dirapit. Hasilnya langsung dibilang reaktif, katanya gitu kan. Iya, reaktif. Nah, terus kata perawatnya bilang besok disuruh swab paginya. Oke. Iya. Tengah malam, terus paginya swab ya? Iya, sekitar jam 8-an lah tuh. Jam pagi. Jam 8 pagi. Hasilnya dapatnya berapa hari atau berapa lama sudah? Sehari setelah ini swab. Jadi hari Rabunya dapat. Iya, Pak. Rabu udah dapat hasil swabnya ya? Iya. Oke. Itu positif ya? Iya, langsung positif dengan suhu 37,6 kalau nggak salah itu. 37,6. Iya. Nah, saat Febri dapat informasi, wah, gue COVID-19 nih, positif nih. Iya, Pak. Gimana perasaannya? Perasaan saya kayak, oh ternyata penyakit ini tuh ada ya. Saya mikir, iya, saya tadi menarik ya. nih. Iya. Kalimat ini menarik. Jangan-jangan ini salah satu dari sekian banyak orang yang berasumsi nggak ada itu COVID. Nah, iya. Oke, ternyata ada gitu ya. Oke, menarik nih. Iya. Lanjut. Terus di situ saya bilang ke orang tua positif kan tuh ya. Nelpon ke mama tuh kayak orang tua ngerasa pikiran juga kan, akhirnya orang tua juga sempet sakit juga tuh kalau nggak salah ya. Iya. Salah ya. Iya sakit. Iya, mama sempet sakit. Saya kalau nggak salah di Seto Asbadi sekitar semingguan. Seminggu ya? Seminggu, dari tanggal 15 sampai tanggal 22. Oke. Iya. 15 sampai 22. Nah, tapi Seto Asbadi itu termasuk rujukan nggak ya? Rujukan Iya, Pak, ya? karena di situ tidak ada penanganan buat COVID, Pak. Oke. Dari dilempar ke rumah sakit Dilempar lain ya? tanggal 22 hari Minggu. Nah, kondisi mama sama bapak kan otomatis interaksi langsung ya dengan Febri. Iya, Pak, betul, Pak. Dites juga beliau berdua. Nah, di situ 2 hari setelah tahu saya positif, mama langsung lapor ke RT buat nanya swab test, iya. Dari situ hasilnya? Swab test hasilnya 3 hari kemudian puji Tuhan negatif. Oke, puji Tuhan. Nah, berarti sesudah proses itu pindah nih ke rumah sakit yang baru. Iya. Dirawat nih di rumah sakit yang baru. Iya, Pak. Berapa lama dirawatnya tuh? Di RS Jati Sampurna iya. Jadi Sampurna. Seminggu juga, Pak, dari tanggal 29 dari tanggal 22 sampai tanggal 29. Oke. Dari hari pertama sampai dengan seminggu di rumah sakit itu apa aja yang Febri rasakan? Kayak pusing demam itu 2 hari 3 harian. Perasa buat makan nggak belum ada sama sekali. Berarti berapa lama itu? Berarti seminggu lebih tuh. Iya, nafsu makan masih belum ini, Pak. Pas belum normal ya? Iya, di rumah sakit Seto Asbadi belum normal. Makan masih seadanya lah, yang penting masuk mikirnya sih. Jadi nggak ada rasa itu sekitar semingguan? Iya, mungkin. Iya, udah benar. ada rasa Iya, Pak. semingguan ya? Tapi kondisi badan fit. Berasa fit ya? Fit. Berasa sehat ya? Sama agak ini doang sih, sesak. Oke, sesak. Lalu perasaan di hati? Atau apa yang dipikirkan saat itu? Wah, pertama sih saya langsung mikirin ke soal kerjaan kan. Oke. Iya. Terus saya juga lapor juga ke pimpinan saya. Nah, di situ respon dari pihak pimpinan saya langsung Dapat dispensasi atau apalah semacamnya ya. Terus di situ kalau nggak salah paginya langsung ditelepon sama orang ASE dari PT saya langsung. Sampai menanyakan kesehatan, terus keluarga, gimana keadaan keluarga di rumah, apakah sehat-sehat gitu. Iya, oke. Dikontrol terus Iya, dikontrol ya? pokoknya. Dikontrol. Selama saya di rumah sakit. Oke. Artinya sebetulnya Febri sempat nih ngalami pikiran ini Kemana-mana, ya? iya kemana-mana gitu loh, Pak. Perasaannya juga tuh seperti Iya. perasaan nggak nyaman gitu Iya. ya. Nggak nyaman secara hati ya, bisa Iya. jadi hatinya nggak nyaman. Nah, tapi saya kan bukan sering ya, beberapa kali kan kita ngobrol nih lewat chat, Iya, Pak. telepon juga Iya. gitu kan. Ini reaksi saya, respon saya, apa kesan saya setiap kali saya chat. Febri tuh nggak ngeliatin, tidak menunjukkan bahwa Febri itu sedang cemas, khawatir. Yang bawaannya ada semangat aja, semangat. Apa yang bikin semangat terus?
Kalau saya mikirnya Saya baru tahu loh ya hari ini bahwa Febri itu sebenarnya di masa-masa itu pikiran tuh seperti kalut, perasaan tuh nggak nyaman. Iya. Tapi waktu chat sama saya tuh kayaknya semangat aja gitu loh. Apa yang bikin begitu? saya sih mikirnya apa ya? Percaya aja kalau saya bisa sembuh kembali apa? Bisa Optimis ya? optimis. Oke, Ya, mantap. optimis buat sembuh. Walaupun pikiran sih emang karena ke orang tua juga kemarin yang sempat sakit juga kan ya di situ juga sih pikirannya yang utama. Membangkitkan semangat. Iya, membangkitkan semangat saya sendiri. Ya, saya berdoa. Oke. Iya. Ingat jangan lupa berdoa ya, berdoa terus. Oke. Optimis tuh mantep nih anak ini. Nah, Saudara kita nih. Apalagi? fasilitas di rumah sakit yang di Jati Sampurna lebih memadai, lebih enak. Artinya sebenarnya peran rumah sakit juga penting banget loh itu ya. Iya, betul. Peran rumah sakit oke banget. Iya. Nah oke, itu pengalaman dari sebelum lalu mengalaminya sampai kemudian sekarang sudah jadi penyintas. Nah untuk berikutnya nih harapan Febri tahun 2021 bagaimana? Harapan saya tersendiri sih semoga badai Covid ini cepat berlalu dan kita bisa kembali berkumpul bersama-sama dan kembali beraktivitas seperti biasanya dan bisa kembali kerja normal lagi. Oke, baik. Febri sudah cerita begitu banyak pengalamannya dari sebelum kemudian mengalami sampai sekarang dia jadi penyintas. Nah, sekarang saya ingin dapat nih pesan dari Febri. Paling dia bukan hanya buat saya, tapi buat teman-teman yang menyaksikannya. Silakan, punya pesan apa nih buat kita semua? Tetap semangat, optimis, dan berpikir positif bahwa saya sendiri bisa melewati itu semua. Oke, baik. Dan jangan lupa juga ya, mungkin di sekitar Febri itu ada banyak orang yang selalu mendukung Febri, teman-teman yang selalu ada bersama Febri. Iya, betul. Gitu. Iya, Pak. Mantap, gitu. Ada lagi pesan-pesannya? Ingat saja bahwa kuasa Tuhan lebih besar dari segala apapun. Oke, mantap. Ini pesan penting, kalimat penting. Febri menghayatinya. Baik Febri, terima kasih untuk ceritanya, terima kasih untuk energinya luar biasa, semangat luar biasa. Paling nggak saya merasakan langsung energinya dari Febri, dari chat-chat kita waktu Febri di rumah sakit. Dan sekarang Febri juga berbagi semangat, berbagi optimisme, berbagi positive thinkingnya buat kita semua. Semangat ya! Semangat, Pak. Oke, terima kasih Sehat untuk selalu, kesempatan Pak. ngobrol malam ini. Iya, Luar Pak. biasa, Tuhan berkati. Tuhan berkati juga, Pak. Ya. Oke, sesi yang terakhir ini saya sekarang bersama dengan sepasang pengantin baru yang baru menikah banget, masih grace banget di penghujung tahun ini. Saya dapat ceritanya, sebetulnya rencana pernikahan mereka ini sebelum pandemi, tapi harus masuki masa-masa pandemi. Nah, untuk ceritanya kita tanya mereka yuk. Samuel dan Erika. Selamat malam. Mbak Erika, Malam, Pak. Samuel, sehat-sehat? Puji Tuhan. Sehat. Gimana masa bulan madunya? Gimana? Gak gimana-gimana. Belum, Pak. Belum. Jadi di hotel aja atau di mana aja? Iya, karena hujan. Kami pengen tahu nih ceritanya. Awal mula kalian berencana untuk nikahnya itu mulai kapan? Lalu apa yang direncanakan? Apa yang bayangannya rencana pernikahan itu dulu kayak gimana sih? Silahkan ya cerita dari awal mula sampai akhirnya nikah. Silahkan. Kalau dari awalnya sebenarnya sih preparationnya itu sudah dari Januari awal. Januari ya? Januari Tahun awal 2020 tahun ya? 2020. Oke. Di Desember baru ada omongan rencananya mau di awal tahun, tapi mulai preparationnya itu di Januari Oke. semuanya. Rencananya mulai Desember 19 ya? 2019 Oke, baru mulai rada serius di Januari. Januarinya. Betul. Oke, berikutnya. Nah, waktu Januari itu memang karena kan belum ada COVID, semua masih terasa begitu normal. Jadi preparationnya juga masih sama seperti acara-acara pernikahan biasa. Kita start dari gedung dan berlanjut ke yang lainnya. Karena kan kalau adat Batak, gedung itu harus 1 tahun sebelumnya gitu. Jadi kita untuk di Desember kita sudah prepare dari awal Januari. Pertama yang kita lakukan adalah gedung, dan itu pun sempat nyari alternatif juga karena secara kita juga pacaran cukup lama, jadi pengen acaranya yang
bisa menampung teman-teman dan keluarga juga gitu. Jadi perhitungannya oke, kita cari gedung yang kira-kira bisa menampung banyak tamu. Akhirnya kita pilihlah salah satu gedung yang kemarin gitu. Jadi untuk preparationnya sih sudah cukup lama dan semuanya sampai bulan Maret itu persiapannya terasa begitu harusnya sih lancar ya Pak ya. Kita membayangkan dengan kondisi new normal ini semua akan berjalan dengan baik sampai bulan Desember gitu sih. Sampai bulan Maret dapat pengumuman nih dari pemerintah ya. Ya. Oke, pandemik, statusnya pandemik. Nah, lalu selanjutnya gimana? Dari bulan Maret sampai ke akhirnya nih, di akhir tahun 2020, bulan Desember kan ya pernikahannya ya? Betul. Gimana dari Samuel? Setelah kita dapat pengumuman tentang pandemik COVID ini, itu kita langsung bingung sih Pak. Menyiapkannya seperti apa, rules-rulesnya seperti apa, karena kita kan nikah secara adat. Oke. Nah, itu peraturan. Dan berarti harus ada banyak sekali yang disesuaikan ya? Betul. Penyesuaiannya. Betul. Oke. Setelah Padahal, saya potong lagi. Padahal kalau adat Batak itu kan kayaknya panjang, rada ribet gitu ya. Betul, Pak. Oke, gimana strateginya tuh? Itu setelah itu kita sempat bingung. Kebetulan orang tua saya juga tidak di Indonesia, lagi di luar. Akhirnya kami berkomunikasi. Seperti apa nih? Apakah harus diteruskan atau kita tunda? Oke, kita discuss. Orang tua saya discuss kepada keluarga besar juga. Gimana? Ada satu omongan dari abang saya. Dia bilang, udah terus. Kita jalanin terus sesuai dengan protokol yang ada nantinya. Sampai kita menunggu peraturan-peraturan dari Parhata namanya apa ya? Parhata itu seperti raja-raja orang Batak lah. Ya, Parhata kita sampai menunggu keputusan seperti apa nanti prosedur untuk protokol COVID menjalankan pernikahan adat Batak. Sambil kita prepare gimana nih apa yang kita harus preparein. Udah kebetulan saya yang mencari tahu. Saya komunikasi itu walaupun saya di luar kota tetap saya berkomunikasi gimana rules-rulesnya, mencari tahu. Saya infokan juga ke Erika rules-rulesnya seperti apa, ini ada surat-surat ini. Akhirnya nemulah ini ada bulan April apa Juni gitu, saya lupa. Itu tuh keluar keputusan ini dari persekutuan Batak lah. Batak-Batak. Ada kesepakatan apa yang harus dilewatkan, gimana caranya mempersingkat acara adat Batak ini. Udah. Tetap ada peluang, tetap ada kemungkinan bisa dilakukan lah ya. Betul. Ya akhirnya dapat info seperti itu, ada rules-rulesnya. Ya sudah kita persiapkan dengan rules-rules yang ada sampai nanti ada info terbaru dari pemerintah seperti apa. Baik. Selama masa-masa itu sejak bulan Maret sampai masa persiapan awalnya itu, kalian berdua sendiri gimana? Sempat goncang nggak berdua? Kalau kita sih pribadi sebenarnya pas lagi Maret tiba-tiba dapat kabar pandemik seperti ini, sebenarnya sih masih ada pemikiran positif Pak. Kayak pandemi ini, ini mungkin di bulan pemikiran positif kita berdua dan aku juga mikir mungkin bertahan perkiraan selesai Lebaran sudah membaik keadaannya, sudah mulai normal dan penanganannya waktu itu kita pikir bisa lebih cepat seperti sebelumnya kalau memang ada kendala secara global gitu. Jadi pemikiran kita sih masih positif. Harusnya sih kita selalu positif. September itu paling lama pandemi sudah berakhir. Iya, betul. Udah bebas. Desember itu pasti sudah bisa berjalan dengan normal kehidupannya. Jadi kita masih terus berpikir positif. Tapi memang ngedengar kabar kalau selama Maret, April, Mei itu kita masih benar-benar kita berpikir kita bakal bisa menjalankan dengan baik. Tapi untuk sekarang memang belum bisa gitu selama periode sampai sampai Mei ini. Jadi kita selalu tetap berpikir positif sih sampai akhirnya setelah Lebaran sekitar bulan Mei Juni itu baru keadaan juga belum membaik, malah agak semakin parah. And then kita juga dapat kabar-kabar mengenai keputusan-keputusan dari pihak pariwisata, terus dari pemerintah juga dan dari Praja-Raja Parhata keluarga dari adat Batak. Dari situlah ada suatu kesimpulan dari mereka, pesta bisa dijalankan dengan protokol yang berlaku gitu. Karena vendor-vendor pernikahan pun mereka semua bikin suatu rapat besar
dimana mereka meluruskan rules apa sih yang bisa dijalanin, karena kan selama 3 bulan ini benar-benar stop banget untuk wedding dan lain-lainnya, untuk event-event besar gitu sih Pak. Itu dinamikanya kayak turun naik banget ya. Iya, Kayak roller coaster kali ya. Iya, kurang lebih. lumayan. Tapi saya dengar nih, maaf ya, ini jadi nyinggung hal pribadi nih buat kalian berdua. Saya dengar kan masa pacaran kan kayak lama ya, berapa 7 tahun? 10 tahun Pak. 10 tahun malah. 10 tahun, 11 ya. bulan, 12 hari. Iya. Hampir 11 tahun kan? Iya. Hampir 11. Itu menurut kalian sendiri dari refleksi kalian selama 1 tahun persiapan ini sampai akhirnya menikah ini, punya dampak nggak sih masa pacaran 10 tahun itu sehingga kalian tetap bisa kuat berdua nih? Dampak ada sih, karena mungkin karena kita sudah cukup lama mengenal, jadi udah lumayan tahu. Nggak semuanya tahu. Sudah Tapi lumayan tahu. paling nggak di situ dapat saling backup lah kayak Iya, saling betul. support ya. Betul sekali. Good. Nah, dari selama masa persiapannya itu dengan roller coasternya banget, gimana perasaan kalian? Pengen tahu nih rasanya gimana sih? Sempat kecut enggak? Sempat aduh batalin aja lah nikah atau gimana, atau justru malah semakin tertantang harus, apalagi kan abang ya katanya tadi ya, abang sempat bilang support ya udah jalan terus. Itu kasih betul-betul kasih suntikan support nggak sih itu? Kalau itu sih ngasih suntikan banget sih Pak, sebenarnya. Itu support kita udah jalan terus sampai kita lihat situasinya seperti apa. Ya udah kita percaya diri aja sih Pak. Seperti Erika bilang, pandemik ini selesai lah bulan September, Desember udah bisa berjalan dengan lancar sampai kita menunggu informasi lebih lanjutnya. Yaitu kita kita jalanin aja sesuai peraturan yang ada dulu. Nanti kalau emang ada perubahan, kita rubah lagi seperti apa nantinya. Oke, baik. Luar biasa ini. Pengalaman yang dahsyat ini menurut saya sih. Nah, dari akhir dari pembicaraan kita ini, kira-kira ada pesan tertentu nggak yang disampaikan buat penonton, buat pemirsa? Kalau mungkin pesan yang bisa kita sampaikan, apalagi menjelang pernikahan ya Pak ya, cobaan banyak banget. Dari kanan kiri itu cobaan pasti ada, tapi tetap harus positive thinking sih. Bahkan sampai di hari 1 minggu sebelum acara pun, 2 minggu sebelum acara pun, mungkin itu pressure yang paling besar gitu. Jadi dari mungkin buat teman-teman yang mungkin nanti yang ada berencana mau menikah, di luar pernikahan sebelum ada pandemi aja sebenarnya udah susah, banyak perjuangannya. Ditambah lagi sekarang keadaan seperti ini, mungkin harus saling support satu sama lain, harus banyak komunikasi sih biar semuanya bisa diselesaikan dengan baik. Yang pasti harus mungkin bisa jadi kesempatan 2 orang betul-betul menyamakan visi gitu ya. Betul Pak. Bisa saling support. Samuel sendiri punya pesan apa nih kira-kira? Kalau untuk teman-teman yang ingin menjalankan pernikahan di tahun 2021 dengan, kalau kita belum tahu kedepannya seperti apa, pandemik ini sampai kapan, percaya diri aja. Percaya diri untuk menjalani, bisa kita berdua lewatin ini semua. Itu aja sih, tetap jangan takut ya, pasti seminggu sebelum nikah, 2 minggu sebelum nikah itu udah pasti ada pressure yang membuat kita ingin mundur. Tapi percaya sama Tuhan Yesus, kita bisa melewati ini semua. Itu aja sih Pak. Oke, baik. Harapan untuk tahun 2021? Harapannya di 2021, ya kami berdua bisa menjadi lebih baik lagi dengan dipersatukannya satu visi, satu misi, dan tetap belajar untuk terus belajar tentang pernikahan sih Pak. Dan COVID soal cepat usai. Itu harapan bersama, betul Pak. Bersama. Baik, terima kasih nih. Pengalamannya. Terima kasih Pak. Luar biasa pengalamannya. Terima kasih. Terima kasih, Tuhan berkati. Tuhan berkati. Baik, ada 4 kisah. Yang pertama, pelajar yang lulus di tahun 2020 ini. Lalu ada praktisi kesehatan, tenaga medis di salah satu rumah sakit swasta di Bekasi. Dilanjutkan ada seorang penyintas COVID-19 di usia yang masih sangat muda. Dan terakhir ada pengantin baru yang berproses bahkan sebelum situasi pandemik, namun di akhir tahun ini mereka akhirnya menikah. Masing-masing punya masalah, masing-masing punya persoalan di dalam situasi pandemik ini.
tetapi mereka telah menjadi inspirasi yang luar biasa tentang semangat, tentang optimisme, disertai dengan pikiran yang selalu positif, terus berpengharapan. Nah, ini semua menjadi inspirasi yang luar biasa bagi kita. Di luar itu, mereka juga mengakui ada orang-orang di sekitar mereka yang begitu peduli, dan itu menjadi support tertentu, pemberi semangat, suntikan semangat tertentu luar biasa. Oke, jangan lupa subscribe, bunyikan loncengnya, dan nantikan video-video selanjutnya dari kanal Koper Seroja. Sampai jumpa.